Halo, Wilujeng Sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Di sini kita belajar bahasa Sunda bareng yuk. Tapi sebelum kita belajar bareng bahasa Sunda, klik dulu tombol subscribe-nya ya, biar kedepannya kita bisa terus belajar bareng-bareng. Oke, yang pertama yang harus dipelajari yaitu pengenalan huruf dulu ya, yang paling dasar. Dan di bahasa Sunda, huruf vokalnya itu ada 7 semuanya. Oke, ada A, I, U, E, O, E, dan E. Oke, lanjut saja ya. Yang paling sering susah untuk dibedakan itu adalah E ini ya. Oke, yang pertama cara membedakannya seperti apa? Pertama itu biasa ya, biasa ini contoh kotanya adalah kelas, oke? Atau misalnya dalam kata rujak bebek, oke? Bebek di sini biasa aja. Berbeda kalau misalnya kita pakai corak seperti ini jadinya bebek, oke? Bisa nggak? Bisa ya, gampang sekali cara membedakannya. Kalau misalnya huruf E pepet disebutnya itu yang ada coraknya itu cara nyebutinnya dagu kita ketarik ke bawah gitu ya. Kalau biasa ya. Kalau pepet itu ketarik, dan kalau misalnya itu dagu kita agak maju sedikit, atau kalau bahasa Sundanya doer bahasa Sundanya itu cameh, bahasa Indonesianya doer ya, gitu, peyem, cicahem, agak maju sedikit ya, eis ya, neng eis, neng gelis ya. Dan yang paling sering kita lihat kalau misalnya penulisan selamat datang dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Sundanya kan Wilujeng Sumping ya. Nah, dalam penulisan Wilujeng itu banyak yang salah. Harusnya penulisan Wilujeng itu seperti ini ya, tidak Wilujeng, apalagi pakai corak jadi Wilujeng dibacanya. Biasa aja Wilujeng Sumping, artinya selamat datang. Sampai sini sudah paham ya, pasti gampang banget. Nah, sekarang teman-teman kalau misalnya mulai chatting pakai bahasa Sunda, jangan lupa bedakan huruf e dan e-nya. Oke? Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, dirasa bermanfaat, boleh diklik like-nya. Kedepannya kita belajar lagi ya. Sekali lagi hatur nuhun. Assalamualaikum. Wilujeng tepang deui.